Jadi kalau kitab-kitab Ba'alawi diserahkan ke Mahkamah Saudi, habis total ini. Oleh sebab itu, kita akan membongkar, tidak hanya kita bongkar masalah nasab Ba'alawi, tapi juga masalah ajaran Ba'alawi. Jelas, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sendiri dalam kitab Az-Zawajir Aniqtirafil Kabairnya. Auqala anallah walau mazihan, walaupun guyonan, walaupun pelawak atau humuran, tetap kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair Imam Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haytami balillahu ta'rahu birrahmah waridwan wa askanahu a'la faradisil janan jinan amin. Ini halaman 24. Halaman 24. Nah, ini benar-benar ngaji. Halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung halaman 24 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari atas. Kalau nggak gitu nanti nggak ketemu. Oh, ini namanya kalimatnya cuma sidik tak gitu. Halaman 24 baris yang ke-13 dari atas. Auqala annahu yakhluqu fi'la nafsihi, atau ada orang yang mengatakan bahwa seseorang itu mampu menciptakan perbuatannya sendiri. La bil makna alladzi taquluhul Mu'tazilah, tidak seperti apa yang diucapkan oleh kaum Mu'tazilah. Au qala anallah. Nah, ini termasuk perbuatan kufur. Bisa dihukumi kafir. Ini bukan gila ya. Nanti sudah kafir ya. Ibnu Hajar sendiri ya. Au qala anallah, saya adalah Allah, walau mazihan, walaupun guyonan. Walaupun guyonan itu loh. Walaupun guyonan. Walau mazihan. Aula adri haqqahu, atau saya tidak mengetahui hak-haknya Allah, juhdan dengan cara memberontak lah, tidak suka atau angas. Juhdan itu tidak suka, membenci ya, lil wajibati, terhadap semua kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Nah, misalkan anallah, ditanya Muhammad bin Ali Ba'alawi, hal Muhammad bin Ali Ba'alawi huwallah, qala na'am anallah lah. Jawabannya kan jelas, ada kitabnya, ada manuskripnya. Bahkan di Al-Masra, di Al-Jauhar, itu setelah urutan kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, ya, terus kullu syai'in halikun illa wajhah, terus akhirnya ngaku Tuhan ini, ngaku Allah, bukan ana al-ilah misalkan, ana al-haq misalkan, ana rob misalkan, tidak, ana Allah, berarti kafir. Enak kan? Ibnu Hajar jelas. Oleh sebab itu, kemungkinan besar wallahu a'lamu bis-shawab, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini belum melihat kitab-kitab karya internal Ba'alawi secara keseluruhan. Seandainya beliau masih hidup, akan kami berikan kitab-kitab karya Ba'alawi itu kepada beliaunya. Ya, kitab karya Ba'alawi yang sebelum abad 10 lah. Beliau kan sudah meninggal setelah abad 10 itu. Jadi ya, kalau setelah abad 10, misalkan Al-Masra Urwi kan nggak mungkin. Al-Jawharu Syaffaf, ya, Al-Ghurur. Ya. Jadi, mulai abad 9 itulah ditulis kitab-kitab untuk merumuskan, ya, membangun kekuatan kerajaan Ba'alawi, ya, abad 9 itu. Nah, ini jelas Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sendiri dalam
kitab Az-Zawajir anil tirafil kabairnya. Auqala anallah walau mazihan, walaupun guyonan, walaupun pelawak atau humuran, tetap kufur. Yang tidak kufur itu ketika mungkin mabuk, ya, hilang akal sehatnya, atau ngantuk, atau ngelindur, ya itu ya nggak ada hukumnya, gitu loh. Tapi kalau dalam kondisi normal, ya satu hati itu ya normal. Dalam kondisi makrifat itu normal. Saya mempunyai guru yang sudah tingkat di atas hakikat itu ya tidak sampai mengatakan ketika satu hati ya seperti ini, enggak ada. Tetap kita ini hamba Allah. Walaupun Allah itu di dekat kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kan begitu. Hai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawablah, aku ini dekat. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu dekat dengan kita, berarti Allah ya berada di dalam tubuh kita. Bukan Allahnya itu bukan ayat Allah, titik simbol kebesaran Allah. Sebenarnya mudah untuk mengaksesnya. Ada otak kecil di belakang kepala kita ini yang berisi chip memori yang merekam secara otomatis gerak-gerik kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, lahir sampai mati lagi, tapi aktifnya setelah kita balik merekam semua. Jadi inilah titik di mana Allah meletakkan tanda kebesarannya. Aslinya seperti itu. Jadi di sini nih. Sebab itu kalau kita tinju itu nggak boleh mukul kepala belakang ini, dilarang, langsung mati, langsung jungkel. Ini di sini nih, otak kecil, otak besar, otak kecil di sini, memori chip, dan bisa berubah-ubah, bisa upgrade, tergantung keadaan zaman dan makan. Jadi Allah itu dekat, ya, ada di dalam tubuh kita ini semua ada ayat-ayat Allah fi anfusikum afala tubsirun, itu jelas. Tapi bukan berarti Allah itu menyatu dalam tubuh saya itu, ya enggak seperti itu. Jadi sekarang ini mudah. Jadi kalau ada misalkan para rohaniawan ya menyatakan dirinya, aku tuh sudah seperti Allah, sudah menyatu dalam diri, berarti tidak ilmiah lah. Penjelasannya itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi lebih mudahnya ya seperti ini caranya. Jenengan sudah menyatu dengan Allah semua, karena kita semua ini berada di dalam diri Allah. Jadi Allah itu tidak boleh Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Enggak bisa seperti itu. Tadi sore itu saya dipesan sama Romo Kiai dari Ringin Agung Pare Kediri itu, tolong Kiai jelaskan banyak syair-syair dari Habaib Ba'alawi itu yang mengandung nilai kekufuran. Ya siap, insya Allah secara bertahap. Ya, termasuk diantaranya adalah La ilaha illallah fi kulli zaman. Nah, kok fi kulli zaman sih? Berarti Allah berhubungan dengan masa. Enggak bisa, ini berarti menyerupakan Allah dengan manusia, dengan makhluknya. Lah ini tidak boleh. Sama dengan itu. Kita ini sudah mencapai titik ya kulminasi pemahaman ilmu dan teknologi, seharusnya spiritual juga mengikuti. Bahkan harusnya spiritual lebih mendahului daripada sains, ilmu, dan teknologi. Sebab itu jangan terlalu kita vakum ya, berhenti dalam membahas tentang ilmu agama ini. Karena ilmu agama itu tetap update terus panjang masa. Nggak ada kata berhenti, finish, habis, itu nggak ada. Gitu. Jadi ini Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihul Muqaddam berarti ya kafir menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah halaman 190 nggak salah. Halaman 160-an ya. Mohon maaf tadi saya ada acara jadi belum sempat untuk
Bedahnya yang membahas, nah ini halaman 160, nanti dibuka di haizin.com yang kami sertakan, bab tentang zikru akhdhul qaramitoh al-hajarul aswada ila biladihim, menyebutkan tentang Syiah Qaramitoh yang mengambil hajar aswad dibawa ke negaranya, dihajar di Bahrain sana. Nah ini zikru akhdhul qaramitoh al-hajarul aswad ila biladihim. Fiha kharaja Rabbal Iraq wa amirahum Mansur Ad-Dailami Rukab al-Iraq, rombongan dari Irak ya. Ini yang menyaksikan peristiwa tersebut ya, sampai langsung ke proses ketika perampokan, pembunuhan itu benar-benar terjadi. Jadi ada yang menyaksikan, ada saksi hidupnya itu. Fantahaba amwalahum wastibaha kitalihim, dibunuh, dirampas hartanya. Fakutila fi rihabi Makkah wa syi'abiha, yang dibunuh di sekitar Mekah ya, yang terdiri dari lorong-lorong, kampung-kampung, dusun-dusun ya. Wa fil Masjidil Haram, dan dia ada di Masjidil Haram. Wa fi jawfil Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah Masjidil Haram itu sendiri, bahkan yang bergelantungan di kiswahnya itu juga minal hujjat khalqon kathiron, yang dibunuh itu khalqon kathiron, makhluk yang banyak, alias orang-orang yang berhaji di situ. Wa jalasa amiruhum Abu Thahir, ya ini Abu Thahir Sulaiman Al-Janabi tadi, dan duduk Abu Thahir la'anahu wahu ala babil Ka'bah. Nah, la'anahu wahu itu sebenarnya tidak disambungkan ala babil Ka'bah. Jadi Abu Thahir la'anahullah ala babil Ka'bah. Abu Thahir lalu mentengkelek, berdiri pas di depan pintu Ka'bah. Warrijalu tasarra'a haulahu, dan prajurit-prajuritnya itu mengelilinginya. Wayaswas suyuf tu'malu finnas fil Masjidil Haram. Pokoknya pedang itu bergerak terus membunuhi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, yang ikhram fis syahril haram, di bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah tanggal 8 ya, fi yaumit Tarwiyah, di hari Tarwiyah bunuh, padahal ini Masjidil Haram alladzi wa min asyrafil ayyam, padahal Tarwiyah itu termasuk hari yang paling mulia. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata anallah, inilah. Nah inilah ini. Jadi Abu Thahir itu juga berkata wa huwa yaqulu, dan dia berkata anallah wa billah, aku adalah Allah dan akulah yang menentukan kehidupan kalian. Ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Aku yang membuat, menciptakan makhluk, dan aku yang membinasakan makhluk, itu ya aku. Nah ini anallah. Jadi bukan ana Abu Thahir. Enggak. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain ada memang keterangan yang tidak langsung spesifik anallah, tapi di dalam Al-Bidayah wa Nihayah ini jelas anallah. Saya adalah Allah. Saya yang menghidupkan dan mematikan kalian. Yang terbunuh itu ada yang mencatat 13.000, ada yang mengatakan 30.000, dan bahkan ada cerita yang masih belum saya temukan itu, tapi ada catatannya 100.000 orang yang jika dimulai dari perjalanan, tidak hanya di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram saja, tetapi di perjalanan juga dirampoki semua. Oleh sebab itu hampir sama Abu Thahir la'anahullah ya, dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Ali Ba'alawi anallah. Betul-betul saya adalah Allah, saya adalah Allah itu. Ini bagaimana? Ya kalau menurut Az-Zawajir an-Iqtirafil Kabair, ya kafir jelas. Kafir jelas. Ya karena memang
Abu Thahir ini kerjasama dengan dinasti Fatimiyah di Mesir, Tunisia, Libya. Ya ini, dan membiarkan saja. Setelah itu baru ada laporan dari Abu Thahir, waktu itu yang posisinya di Hajar Bahrain, menggoni Hajar Aswad, ya. Sampai Hajar Aswad 22 tahun hilang dari tempatnya. Nggak ada yang berani mengambilnya. Gara-gara memang apa? Kekejaman tentara Abu Thahir ini luar biasa. Nggak ada belas kasihan. Nggak ada. Itu nggak boleh dibunuh karena ini muslim. La ilaha illallah, haram darahnya. Nggak ada. Nggak ada aturan seperti itu. Uang di Mekah saja itu. Jamaah haji dibunuh, dipenggal. Yang mufasir, yang muhaddis, yang muslim, berapa ribu itu di situ. Mati, bukan mati karena corona, bukan, dibunuh. Jadi Az-Zawajir, Al-Bidayah wa Nihayah, dan bahkan yang lainnya. Nah, ini yang paling spektakuler, fantastis, bombastis, amazing fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, nanti ini saya bacakan karena apa? Ibnu Taimiyah itu juga kaul-kaulnya ya dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Jangan benci berlebihan. Nanti kalau saya sampaikan ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saja tidak suka dengan, ya tergantunglah kondisi, situasi dan kondisi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu kapan jaraknya? Beda. Jaraknya sangat jauh, ya sangat jauh. Ibnu Taimiyah itu ya mazhab Hambali. Bukan Wahabi. Kata-kata Wahabi itu kapan? Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan Ibnu Taimiyah beda jaraknya. Ini saya bacakan fatwanya Ibnu Taimiyah tentang orang yang mengaku dirinya sebagai Allah, Anallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, jilid 2, halaman 290. Su'ila Syekhul Islam qaddasallahu ruhahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah membersihkan ruh atau sukmo jiwanya, ditanya, ini pertanyaannya yang berhubungan dengan Matul Islam fil Hallaj, tentang para pemuka agama Islam, imam-imam dalam Islam yang mengatakan tentang Syekh Mansur Al-Hallaj yang dihukum mati, ya, oleh penguasa, ya, bukan dihukum mati oleh umat, bukan. Wafi man qala, dan terhadap orang yang mengatakan ana a'taqidu ma ya'taqidu Al-Hallaj, saya berkeyakinan, berakidah seperti apa yang diyakini oleh Syekh Mansur Al-Hallaj. Nah, ada orang yang berkata seperti itu. Ini bagaimana hukumnya? Wahai Syekh Ibnu Taimiyah. Terus ada lagi tentang madza yajibu alaihi, tentang apa yang wajib ya dilakukan, diterapkan kepada Al-Hallaj. Wa yaqulu, dan ada orang yang berkata lagi, innahu kutila zulman kama kutila ba'dul anbiya. Sebenarnya Syekh Mansur Al-Hallaj ini dibunuh, dipenggal, dipancung dengan cara yang zalim, sama seperti sebagian nabi, ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya misalkan, itu dibunuh dengan cara yang zalim. Wa yaqulu, dan dia juga berkata Al-Hallaj min auliyaillah. Syekh Mansur Al-Hallaj itu adalah bagian daripada wali-wali Allah. Famadza yajibu alaihi bihadzal kalam, bagaimana tentang kewajiban yang diterapkan kepadanya ya dalam pembicaraan ini. Wahal qutila bisayfi syariah, apakah beliau benar-benar dibunuh dengan pedang alasan dibenarkan oleh syariah? Fa'ajaba, maka Ibnu Taimiyah menjawab, ya, alhamdulillah mani a'taqada ma ya'taqidu Al-Hallaj minal maqalat allati
qutila al-hallaj 'alaiha fahuwa kafir. Ini malah ekstrim loh ya ini. Bukan saya. Nanti dengan simak sendiri ya. Ini ngaji kelas berat di dunia nggak ada ini. Di Mesir aja nggak berani kalau ngaji ini. Ya. Ngaji kelas berat. Qutila al-hallaj 'alaiha fahuwa kafir murtadun bittifaqi ahli zindiqah wal ilhad kaqaulihi anallah. Nah, jadi saya Mansur al-Hallaj dia mengatakan saya adalah Allah. Wa qaulihi ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Wa qad ulima bil ittirari min dinil islami annahu la ilaha illallah wa anna allaha khaliqu kulli syai' wa kullu ma siwahu makhluq. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Surat Maryam 9. Wa qala ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. An-Nisa 171. Terus wa qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam, dan seterusnya. Jadi siapapun yang berakidah, beriktikad seperti apa yang diyakini oleh Syekh Mansur al-Hallaj yang berupa ucapan, ya, ketetapan ataupun apa yang menyebabkan dia Syekh al-Hallaj itu dibunuh, ya, maka dia termasuk orang kafir, murtad dengan ittifaq kesepakatan umat Islam. Sebab semua orang Islam itu ketika dia memutuskan sesuatu dengan membunuh orang yang seperti al-Hallaj tersebut itu atas dasar beraliran hulul dan ittihad, ya, ittihad manunggal kawula lan Gusti wa nahwi dzalika min maqalati ahli sama seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang kafir zindik wal ilhad yang melenceng dari ajaran yang benar, seperti ucapan anallah, saya adalah Allah, saya adalah Allah. Misalkan Lia Eden almarhumah misalkan mengaku saya Allah, itu harus dihukum. Berarti Imam Al-Faqihil Muqaddam ya murtad, kafir. Ini kalau menurut Ibnu Taimiyah malah tambah kejem. Ya, kalau menurut Az-Zawajir mungkin ya kafir, tapi kafir masih bisa dipilah-pilah dalam kondisi seperti apa. Apakah pada waktu itu Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam itu kondisi tidak sadarkan diri atau bagaimana, karena manusian alaihi atau bagaimana, lah masih bisa diperinci-perinci gitu. Tapi kalau melihat dari 3 ayat kullu itu ya ngaku Gusti Allah itu gitu. Nah ini jelas bahwa kafirun murtadun. Jadi kalau kitab-kitab Ba'alawi diserahkan ke Mahkamah Saudi, habis total ini. Oleh sebab itu, kita akan membongkar, tidak hanya kita bongkar masalah nasab Ba'alawi, tapi juga masalah ajaran Ba'alawi.